Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 12 Januari 2021. Hari ini wow banget ya. Kita dapat saham ARA. Kemarin juga dapat, hari ini dapat lagi ya. Dapat dari Bank Bukopin, terus sama satu lagi BRIS. Tapi BRIS sempat swing ya. Ditutup koreksi sedikit. Tapi it's okay. Karena semua masih masuk trading plan. Tadi banyak yang jualan sebenarnya 3.800 teman-teman kita di VIP banyak yang sudah jualan. Tapi saya sendiri belum sempat jualan. Saya masih tadi rally meeting saya. Dan it's okay. Semua masih on the track. Dan Bapak Ibu, kemarin saya mau mereview sedikit apa yang sudah saya buat videonya kemarin ya. Bapak Ibu mungkin sempat melihat bahwa saya bikin video dengan judul warning ya, IHSG overheat. Naiknya terlalu cepat ya, dan hari ini IHSG ditutup dengan candle doji. Walau begitu, asing tetap membukukan net buy ya, masih 994 miliar ya. Sebenarnya sudah agak terlalu tinggi. Kalau saya bilang sih terlalu cepat naiknya. Saya berharap kita ada bernapas, ada atur napas dulu lah, istirahat dulu lah. Asing berapa hari ini belinya masif sekali ya, sangat masif dan kayak seakan-akan kayak FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi ketakutan nggak dapat barang gitu loh. Jadi wah kayak rakus sekali di pasar dan hari ini transaksinya gila-gilaan. Antam membukukan nilai transaksi 2,4 triliun, BRIS 1,3 triliun kalau nggak salah. Pokoknya semua sudah hitungannya triliun. Dan luar biasa sekali lah, saya sampai cukup amazing ya dengan transaksi ini. IHSG sendiri, coba saya cek, IHSG sendiri membukukan transaksi 25,9 triliun. Keren sekali ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kita sampai terkagum-kagum. Oh, Antam ralat, Antam 3,1 triliun turnovernya dan BRIS 2 triliun, Bank Bukopin 1,4 triliun, KF 1,4 triliun. Bahkan BRI cuma 1,1 triliun aja. Ini luar biasa. Sentimen elektrik vehicle ini luar biasa banget. Tapi begini, saya ada mau cerita sedikit lah. Ketika market lagi bullish, ya, ombak lagi tinggi, ya, potensial untuk nyangkut atau untuk mengalami kerugian malah besar karena risk and reward-nya sudah mulai nggak imbang. Saya mau kasih lihat cuplikan video berikut ini. Kita bisa ambil pelajaran apa dari video ini ya. Ini video menurut saya keren banget, mewakili kita. Kalau orang bilang ini seperti, orang banyak bilang, ya chart itu kan naik turun gitu ya. Just enjoy the wave aja. Bahkan ada ilmu analisa teknikal ya, penemunya adalah Elliott. Dia menamakan Elliott wave ya. Jadi cara bagaimana sih menentukan naik turunnya ini chart dan sebagainya. Ini mau di wave keberapa, di ombak keberapa, dan langsung aja saya saksikan saya putarkan video ini. Video ini bercerita mengenai seorang surfer dunia, dan dia hobinya di ombak ya, bermain di ombak yang besar. Nick Von Rapp ini dia senengnya ombak besar, tapi enjoy ya, kelihatan enjoy banget. Tapi di situ justru menyimpan resiko yang sangat besar ya. Ombaknya besar, tapi potensial untuk kegulung juga besar. Ya, ini saya mau kasih lihat ombaknya, kelihatan menyenangkan sekali. Tapi nah itu, kalau kegulung ombak juga tuh kan more dangerous than normal ya. Nah itu, ini ngeri banget. Nah itu, jadi bukan profesional nggak?
Dia profesional nggak? Dia My profesional. biggest fear weren't the waves. Kalau My dia nggak biggest fear profesional, were dia the tidak rocks. mungkin berani That's something di I was ombak yang completely- seperti ini. I was Tapi lihat totally tuh, scared of. jatuh di atas ya. Wow, itu kalau di bawah, yang dia bilang dia paling takutkan adalah di bawah, di dalam ombak itu ada batu karang. Itu bahaya banget. Dan cederanya nggak main-main. Ada salah satu surfer terkenal cederanya sampai menghantam muka sehingga mukanya harus dioperasi plastik ya. Nah itu, wow banget kan. Ya ini mencermin IHSG bullish ya seperti ini. Ya kalau dia bisa keluar dari ombak, keren banget gitu ya. Kalau dia bisa keluar dari ombak, keren banget. Tapi bagaimana kalau dia nggak bisa keluar dari ombak? Atau mungkin dia kegulung ombak itu sendiri. Ya itu jadi nightmare. Jadi kebayang nggak sih apa namanya, ombak tuh seperti apa. Jadi saya kalau market bullish, saya cenderung, saya bilang sama teman-teman hati-hati ya, set trailing stop. Jadi untuk teman-teman yang baru mau beli sahamnya ya, baru mau trading di saham tersebut, jangan cari yang posisinya sudah tinggi, cari yang lagi koreksi. Tapi kalau mau lagi, wah Pak kan merah nih gimana? Ya kita bersabar aja, ya, sabar ya. Ada waktunya. Saya di posisi breeze, antam, itu deg-degan kok. Kita ke jalan kayak jalan di atas es tipis. Kapan saja bisa kejungkal dan saya harus taking profit. Ya, menurut saya ya harus profesional, harus trader profesional dan harus dibimbing. Setidaknya harus dibimbing, BP Board dibimbing. Jadi itu sebabnya kami Winnerstock membuka pengajaran bagaimana caranya menjadi trader. Sama aja, untuk menjadi seorang surfer profesional, Bapak Ibu harus belajar. Tidak bisa lantas asal punya beli surfing, papan surfer, Bapak Ibu ke tengah laut ada ombak langsung berdiri di atas papan surfer. Enggak segampang itu ya. Kita trader pun sama, tidak hanya Bapak buka account, masukkan uang, langsung beli. Ya memang beli, tapi beli sahamnya apa, beli posisi sahamnya di mana, harga berapa, banyak term and condition yang Bapak Ibu harus cermati, yang harus Bapak Ibu harus lihat. Ya tidak semudah yang dibayangkan. Ya promosi banyak memang, tapi realitanya ya kita harus belajar. Jadi trading saham itu satu hal, kata kuncinya yaitu kita itu menganggap ini sebagai suatu bisnis. Jadi karena kita menaruh uang kita di sini, kita itu di trading saham itu sebenarnya bahasa kerennya trading, itu trading bahasa kerennya. Tapi sebenarnya bahasa sederhananya adalah dagang kan, trader pedagang. Jadi kita itu sebenarnya dagang saham di sini. Jadi menggunakan uang kita beli barang untuk kemudian kita dijual lagi dengan harga tinggi. Beli harga murah, jual harga tinggi. Bedanya apa? Sama kita punya toko kelontong, kita punya supermarket, kita punya toko, Indomart, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita berdagang di area supply dan demand. Market punya demand apa, kita supply, kita yang berikan dengan harga yang sudah kita up sesuai margin keuntungan yang ingin kita dapatkan. Cuma bedanya di sini adalah Bapak Ibu tidak perlu punya gudang, Bapak Ibu tidak perlu punya toko fisik, Bapak Ibu cukup buka account dan tinggal trading aja, tinggal beli dan barangnya nanti tersimpan di rekening dana nasabah. Itu saya bilang sebagai rekening RDN. Di sekuritas masing-masing Bapak Ibu buat itu ada BCA, Mandiri, itu di situ tempat uang Bapak Ibu dan saham Bapak Ibu ditaruh. Jadi kayak gudangnya, tanda kutip ya, gudang sahamnya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap trading saham ini sebagai suatu bisnis, Bapak Ibu tentu saja harus belajar layaknya kita ingin memiliki bisnis ya. Kalau Bapak Ibu bilang, saya mau main saham, coba-coba main saham. Wah, itu bahaya. Karena apa? Ya, bukan masalah joke ya, bukan masalah, ya kan supaya nggak terlalu serius lah Pak, umpamanya gitu. Atau ya bahasa kasarnya adalah main-main ya kan,
uang kecil, jadi main-main dulu, kita main-main dulu, ya. Dengan mindset itu, Bapak Ibu nggak bisa untuk besar ya. Kalau Bapak Ibu punya mau ini dianggap sebagai suatu mata pencarian, ini adalah suatu opportunity di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Pasar saham sangat-sangat mungkin untuk memberikan Bapak Ibu sumber penghasilan yang luar biasa besar ya. Jadi diserusin aja, diserusin. Dan Indonesia saat ini sudah memasuki fase yang mana menurut saya adalah fase recovery, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya, momentum ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan persiapkan diri Bapak Ibu ketika ketemu ombak tadi, video tadi, ketika Bapak Ibu ketemu ombak, Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mengarungi ombak itu dengan baik dan keluar dengan smooth. Kejeglong atau kegulung ombak bisa nggak? Yes, bisa. Tapi kita tahu triknya, bagaimana caranya kita supaya terhindar dari kecelakaan besar. Setiap aktivitas baik dagang offline maupun online, atau trading saham atau dagang konvensional, semua punya resikonya. Dan resiko itu harus kita bisa hitung. Sama kayak tadi surfing. Resikonya apa sih kalau kita olahraga surfing? Ya kegulung ombak, selesai. Tapi kalau gitu kenapa orang mau surfing? Ya karena adrenalin yang diciptakan, begitu rasa sensasinya. Saya sendiri bukan surfer ya, tapi saya bisa membayangkan orang mengarungi ombak begitu, adrenalinnya keluar dari ombak yang gede gitu, punya perasaan bebas ya, saya menggambarkan gitu. Itu sesuatu yang orang cari, sampai orang rela keliling dunia untuk cari ombak. Nah, jadi ya itulah. Jadi sama dengan trading saham pun sama ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan mengenerate profit dengan baik ya. Ya, Bapak Ibu harus belajar. Penyakit seringkali yang kita hadapi ketika kita belum mengerti, memahami ilmu trading adalah ketika untung, Bapak Ibu pengen cepat-cepatnya jual. Oh, cepet-cepet jual. Supaya apa? Supaya nggak kegulung ombak gitu. Kalau cari ombak yang pendek-pendek aja deh gitu loh. Yang pendek-pendek aja deh. Nah, tapi ketika lihat ombak yang besar, kepengen untuk dapat profit gede, kepengen gitu. Tapi gimana ya, takut gitu. Jadi padahal ini ombaknya lagi gede, lagi enak untuk diarungin. Dan ketika cut loss, harus cut loss, harusnya disiplin, nggak cut loss. Jadi dia disayang-sayang, akhirnya ruginya sampai berlarut-larut, tambah dalam. Ya, itu ada term and condition yang menurut saya yang Bapak Ibu harus pelajari harus mengetahui ketika mau trading saham. Ya, kami Winnerstock membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Kami memberikan harga promo awal tahun, ya, promo awal tahun dengan harga yang sangat-sangat affordable, bahkan lebih murah dari handphone ya. Mi 10 Plus katanya, Mi 10T atau Mi 10T, Mi 10T Plus atau normal, lebih murah dari itu. Jadi ya tidak ada salahnya Bapak Ibu berinvestasi lebih dulu terhadap ilmu untuk trading saham, sehingga potensial untuk mengembalikan uang yang Bapak investasikan untuk trading saham itu jadi jauh lebih gampang ya, jauh lebih gampang. Dan selain mengembalikan modal untuk trading, belajar tadi, satu lagi yang menurut saya terpenting adalah memperkecil resiko Bapak Ibu kerugian. Ada orang yang rasanya sayang banget untuk bayar pembelajaran, ya. Tapi ketika dia rugi bahkan sampai ratusan juta itu nggak sayang gitu. Lah, kalau saya bilang ya sayang. Ya sayang, rugi sampai kemarin ada yang tanya saya rugi sampai 400-an, 300-an juta. Terus ya gimana ya, diemin aja lah Pak, diemin aja. Lah padahal kalau dia belajar untuk trading saham dengan baik dan benar, nggak mungkin ruginya sampai segitu. Bahkan mungkin sekarang sudah profit karena market sudah luar biasa bagus gitu. Jadi penting sekali Bapak Ibu belajar trading saham. Dan yang pasti satu juga adalah
mengenal, tahu dulu siapa mentornya dan sistemnya, track recordnya bagaimana. Jangan beli kucing dalam karung ya. Dan di Winner Stocks gampang, Bapak Ibu silakan nonton rekam jejak kami ya. Selama pandemi, Bapak Ibu kan tahu selama pandemi market seperti apa dan bagaimana kami bisa mengenerate profit dengan luar biasa. Yang seperti sekarang ini saya sudah tidak pernah lagi posting profit. Bukannya apa Pak, capek gitu loh. Bosen sampean profit. Kita itu kalau dapat profit itu 100. Sekarang lihat profit 180%, 200%, 300%. Lihat profit yang kayak begitu tuh kayak rasa biasa aja gitu. Sudah tidak ada sensasi gitu. Ya biasa aja gitu. Jadi ya gimana ya? Ya, dapat profit 20%, saya saat ini aja kemarin ketika saya umumkan kita taking profit di tanggal 30 Desember, 28 Desember, 29 Desember saya taking profit. Tanggal 30 Desember kita beli lagi dan tanggal 4 Januari saya beli lagi sampai per hari ini tanggal 12 Januari posisi earning porto saya tadi saya sudah share tadi pagi profit 65, sekian persen. Itu saya jual semua loh. 28, 29 itu saya jualan semua dan saya mulai belanja tanggal 30 dan tanggal 4 Januari. Dan saat ini 62,75% outstanding portofolio saya. Jadi dari 0 Januari awal, ini baru tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 12 Januari saya posisi profit 22,75%. Umpama saya nggak mau, saya memutuskan untuk udahlah selesai saya nggak usah trading lagi deh. Saya lipat tangan, duduk-duduk, tidur-tidur sepanjang tahun ini dapat 62,75. Deposito berapa bunga deposito? 3,25 atau 3,5. Ini 62,75. Saya umpama saya duduk diam, udah nggak ngapa-ngapain lagi, selesai. Itu pun saya postingnya tadi pagi, jam 9 saya posting. Kalau saya umpamanya let's say buka malam ini outstandingnya berapa, harusnya lebih naik lagi. Karena apa? Tadi belum ada breeze. Breeze belum arah ya. Jadi harusnya lebih jumbo lagi. Saya coba cek. Ya, 68,71%. Ini total porto loh, total, bukan per saham. Kalau saya tadi breeze, posisi saya, outstanding saya 30%, 33 sekian. Karena saya average up. Dan saat ini saya posisi profit 68,71%. Dari jam 9 sampai sore ini, tadi 62, naik 6%. 6% dan saya nggak ngapa-ngapain. Saya satu harian full meeting, dan dapat 6%. Ya, itu bukan bermaksud menyombongkan, tapi saya memberikan gambaran betapa pasar modal memberikan potensi untuk Bapak Ibu berinvestasi. Nah, itu mindset awalnya berinvestasi. Jangan berpikir bermain-main ya. Kata-kata main itu hilangkan dari kamus. Ini kita itu trading saham dan this is real business ya. This is real business, bukan main-main. Dan saya mencurahkan waktu pikiran saya setiap hari, setiap malam saya bikin video 2, bahkan di akhir minggu, akhir weekend saya bikin 3. Dan di siang hari saya memberikan rekomendasi, memberikan ulasan, pagi-pagi berikan ulasan. Dan itu saya lakukan tiap hari. Saya benar-benar fokus ini kerja gitu, ini kerja bukan main-main gitu, bukan main-main. Dan tujuan saya apa sih bikin video ini? Tidak lain dan tidak bukan, saya juga belajar dan saya juga melihat bikin trading plan. Besok tuh mau trading apa gitu. Bukan cuma sekedar ya gue sera-sera what will be. Besok mau yang terjadi apa ikutin aja. Ya nggak gitu. Kita bisnis. Stok apa di gudang yang habis, yang besok kita bisa, yang barang apa yang laku, ya kita semua bikin begitu, bikin perencanaan. Yang lagi tren apa nih barangnya, kita kulaan lebih banyak barangnya karena lagi trending. Real business. Cuma barangnya nggak ada wujud, kita pegang gitu. Oke, ya kita mulai saja untuk market review. Sebelum mulai market review, saya ajak Bapak Ibu
untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Ketika saya upload video, saya seringnya kalau yang video market review ini saya bikin Premier. Jadi ketika saya upload Premier, Bapak Ibu yang tidak tergabung dalam grup Winner Stocks, Bapak Ibu dapat notifikasi. Itu pentingnya lonceng tadi gitu. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video saya, mendapat pelajaran yang baik, setidaknya dapat tips-tips yang baik, trading yang baik ya. Bantu kami dengan memberi jempol, like di video-video kami. Kami tidak minta banyak dan itu adalah suatu penghargaan dan kami akan sangat menghargai sekali jika Bapak Ibu mau melakukan hal tersebut. Dan kami akan lebih menghargai lagi jika Bapak Ibu membantu menyebarluaskan video ini, share video-video saya sehingga semakin banyak orang yang tercerahkan gitu loh. Semakin banyak teman-teman, kawan yang tercerahkan dengan trading itu seperti apa, maka Indonesia akan semakin mandiri. Pertumbuhan trader Indonesia di tahun 2020 dan 2021 itu amazing banget. Dan kita nggak mau kan yang datang yang baru-baru itu cuma sekedar coba-coba habis itu hilang, coba-coba hilang dan rugi. Sayang gitu loh. Kita mau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia punya mindset investasi yang baik dan benar di pasar modal. Dan punya kedewasaan berpikir, kematangan dalam berinvestasi yang benar. Jadi tidak kena pom-pom gorengan, tidak kena pom-pom influencer, tanda kutip, dan sebagainya. Oke? Ya, sorry, jadi kepanjangan ini saya ngomong-ngomongnya. Oke, kita mulai aja market review saya ya. Ini adalah chart composite kita. Seperti Bapak Ibu lihat, ini saya zoom. Ya, saya zoom. Candle-nya berbentuk, ini kita sebut sebagai doji. Dan ini adalah resisten yang harus dia tembus. Kalau dia bisa breakout, potensial menuju ke level 6.689 cukup besar. Maaf, tenggorokan saya gatal. Jadi menembus sehingga bisa breakout all time high. Indonesia punya all time high indeks di 6.436. 6.693. Nah, ini 6.689. Jadi mencapai all time high-nya. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu, kalau dia bisa breakout level ini sih keren banget. Dan level ini adalah level tertinggi selama 1 tahun. Jadi dari Januari sampai Januari kemarin, itu level tertingginya di sini. Jadi sekarang Indonesia itu sudah comeback. Januari sebelum Indonesia krisis tuh bulan Maret ya. Yang mana ketika jadi market itu ambiarnya itu di kala itu. Coba saya balikin. Nah itu, nih. Ini Januari, this is Januari. Dan Indonesia sudah melampaui, sudah lewat ya. Jadi di bulan Maret dia ambiar sampai bulan Maret dan dia langsung bulan Maret dia mulai recovery lagi. Dan ini sudah comeback gitu. Dalam jangka waktu 1 tahun sudah comeback. Jadi Indonesia, pasar modal Indonesia menyimpan potensi yang wow. 1 tahun comeback. Cari di mana? Ya, nah, tapi dengan mindset investasi yang benar, bukan investasi yang abal-abal yang beli sahamnya goreng-gorengan yang tidak menentu ya. Investasi harus yang benar dulu. Oke. Terus kita coba lihat sektoralnya bagaimana. Agri. Wah, agri koreksi. Cukup dalam lagi. Nah, saya melihat ini sebagai potensi. Sebenarnya saya seneng yang koreksi. Jadi gini, kalau kita surfing gitu kan, kita surfing di atas ombak, itu tujuannya kemana sih? Yes, kembali ke garis pantai. Dari tengah laut kembali ke garis pantai, dan ketika sampai ke garis pantai, itu kan sudah datar, nggak ada ombak lagi. Artinya apa? Nah ini sama, dia koreksi. Terus kita gimana? Kita ke tengah laut lagi, mendayung ke tengah laut lagi, ya kan? Cari ombak lagi. Nah ini sama. Kita ketika dia koreksi, kita siap-siap beli. Kapan sih momentumnya untuk beli? Nah, itu pentingnya punya grup ya. Kita mentoring, kita trading, kita berikan rekomendasi dan kita bimbing. Kemudian
Ketika, oh ini dari bottom nih, siap-siap beli. Ketika kita beli, kita manfaatin momentumnya untuk rebound lagi. Nah, Agri di mana Agri? Ya kita lihat kalau dia belum bisa rebound, target koreksi menuju ke bottom selendang. Kalau jebol bottom selendang, selanjutnya ke skyline. Mungkin nggak? Ya mungkin saja, bisa saja terjadi. Tapi kalau saya lihat saat ini, support dia di level ini 1479 ini cukup kuat. Jadi hold aja dulu. Terus itu Agri, kemudian Basic Industry. Basic Industry mulai tertahan ya. Ini yang salah satu yang saya suka. Jadi dia tertahan di atas, nanti selendang mendekat, nanti ketemu lagi kayak gini ya. Dia naik, dia turun, selendangnya masuk, dia ngayun, dia naik lagi gitu ya. Itu namanya kita sebut sebagai pullback. Itu bagus. Kemudian miscellaneous industry. Nah, ini sama kayak basic, mirip-mirip ya, tertahan di atas, bagus ini. Masih oke. Finance juga jangan ngomong deh, finance keren banget. Hari ini masih keren sekali ya. Terus kemudian ada properti saya lihat juga udah bagus nih ya. Silakan Bapak Ibu properti ya, sektor properti cakep. Lalu trade. Nah, trade tertahan ya. Kemudian consumer. Wah, consumer hari ini sentimennya cukup besar ya. Unilever koreksi ya. Dan bobot Unilever cukup berat. Kemudian infrastruktur juga swing dulu ya. Ya, itu gambaran secara sektoral kita. Silakan Bapak Ibu pilih sektor mana yang trending tadi sudah saya ulas dan pilih saham-sahamnya. Yang mana aja yang Bapak Ibu mau buat trading. Dan satu lagi mining, lupa. Wah, mining mulai ada tanda-tanda rebound ya. Oke. Cakep nih mining. Ini secara sektoral, kemudian saya akan rekomendasikan 5 emiten yang akan ditradingkan untuk esok hari. Belum tentu langsung besok terbang, tapi bisa beberapa hari dulu swing baru terbang. Contohnya ERA saya kasih rekomendasi tanggal 6 Januari dan hari ini baru terbang. Tapi begitu terbang hari ini langsung bam, berapa puluh persen tadi tuh. Saya coba lihat ERA. Langsung 11,64%. Nih saya kasih rekomendasi dari tanggal 6. Silakan Bapak Ibu nonton video saya yang tanggal 6. Dan hari ini langsung buff. Keren banget kan. Ya. Anggaplah kalau kita beli di tanggal 6, 1, 2, 3, 4 hari 11,64%. Oke nggak? Oke banget. 4 hari 11%. Ya kan? Jangan ngomong BRIS deh. BRIS tanggal 6 juga saya rekomendasikan tanggal BRIS. BRIS saya rekomendasikan tanggal 6. Dan per hari ini sudah posisi ya kalau lihat chart yang ini sih di atas 50-an persen. Kita belinya 2510 dan hari ini ya hampir 40-an persen lah, 40-an persen. 40-an persen. Amazing kan? Ini aja sampai di 3370 aja 34% kok. Ya sekitar 40-an persen. Dalam waktu 6 hari juga. Oh enggak, hari libur nggak dihitung. Jadi 1, 2, 3, hari keempat, 40-an persen. Itu rekomendasi dari kita. Terus Bang Bukopin tadi saya baru tadi rekomendasi dan langsung arah gitu ya. Itu juga kaget juga saya. Oke. Untuk besok silakan dicermati Bapak Ibu adalah Sumarekon. Sumarekon ini silakan dicermatin ya. Ini keluar dari areal support ya, silakan. Kemudian Bank Mandiri saya juga udah beberapa kali rekomendasi dan khususnya saya rekomendasikan tanggal 8 Januari saya sudah rekomendasikan tanggal 8 ini dan per hari ini juga udah naik lumayan ya kan, udah lumayan. Ya, yang saya di video rekomendasikan ini cuma sebagian kecil. Karena sebagian besarnya saya rekomendasikan untuk VIP, ya.
Di antaranya ada BRI juga, ada BCA juga, kita banyak rekomendasi sebenarnya. RALS silakan cermati juga, ini juga cakep ya, keluar dari areal sideways. Silakan. Kemudian SMBR silakan cermati ya. Kemudian TINS, wah ini yang ditunggu-tunggu. TINS pullback, tadi harusnya saya berharap mau serok di sini, tapi dia nggak nyampe sini, dia udah naik dulu. Tapi nggak apa-apa, besok kalau dia candle-nya biru, silakan. Ya, silakan. Oke, ini 5 rekomendasi saham dari saya. Besar harapan saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa memberikan profit yang baik. Terima kasih sudah nonton dan mensupport channel YouTube Winner Stocks Indonesia ini. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Happy cuan dan God bless semua.